Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang selalu menjaga, melindungi, dan menaungi kami. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Daniel pasal 6 ayat 1-19 dengan tema hati-hati dengan jebakan kebencian. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, sebab undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atapnya, atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, sebab 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah.
Sebab itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang mau melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Iri hati terkadang juga disebut dengki. Ya. Siapapun kita pernah mendengar kata iri hati itu. Bahkan pernah juga kita melakukan, merasakan, dan mempraktekkan apa itu yang disebut iri hati. Berbicara tentang iri hati, kira-kira iri hati itu apa? Gitu ya. Iri hati atau yang disebut dengki itu adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan, atau mengingini yang tidak dimilikinya. Itu iri hati. Iri hati adalah penyebab ketidakbahagiaan. Ia tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mengharapkan kemalangan bagi orang lain. Jadi, iri hati ini memiliki dampak yang besar dalam hidup pribadi kita maupun dalam hidup berinteraksi kita dengan sesama kita. Setiap hari pasti kita melihat dan menjumpai begitu banyak orang yang hidup dalam sikap iri hati kepada orang lain. Iri hati adalah bahwa dia tidak mau melihat orang lain lebih unggul dari dirinya. Dia tidak mau ketika orang lain itu lebih sukses dari dirinya. Dia tidak mau ketika orang lain itu merasa bahwa di atas dan dia di bawah. Itu iri hati. Padahal sebenarnya dia tidak berusaha untuk mengukur seberapa jauh, seberapa keunggulan, seberapa besar kemampuan yang dimilikinya. Ya, yang dia katakan, yang dia lihat adalah bahwa orang lain itu tidak boleh lebih dari dirinya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kadang dengan rasa iri hati itu kita bisa membuat kalimat-kalimat, statement-statement yang menjatuhkan orang lain. Dia itu tidak ada apa-apanya. Apa yang dia sampaikan itu biasa-biasa saja. Orang itu hanya mau supaya orang lihat dia bahwa dia itu lebih. Ini statement-statement, kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan yang kadang-kala kita sampaikan karena kita membiarkan iri hati itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya, saya katakan bahwa ketika orang lain mau katakan bahwa yang dia sampaikan itu biasa-biasa saja, bahwa yang dia mau tampilkan itu bahwa supaya orang melihat dia itu hebat, ya, bukan dalam hal firman Tuhan, ya, bukan kehebatan seseorang yang ditonjolkan, tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam diri hamba-hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, orang dikatakan sombong ketika menyampaikan firman Tuhan harus sombong karena yang dia sampaikan adalah kehebatan, kedahsyatan kuasa Allah. Harus sombong.
dia menyampaikan sukacita ilahi yang dia rasakan. Ya, yang dia tampilkan adalah bukan nama besarnya, tetapi yang dia tampilkan adalah kuasa Allah, kehebatan Allah, kerajaan Allah yang mau ditegakkan di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Jadi iri hati, ya berbicara lagi tentang iri hati. Jadi dikatakan yang kedua, saya katakan bahwa iri hati itu penyebab ketidakbahagiaan. Ya, orang tidak akan bahagia ketika dia melihat orang lain lebih daripadanya. Ya, itu semua dia pikirkan gitu ya. Dan kemudian dia berusaha untuk mencari jalan untuk menjatuhkan orang itu. Ya, bahkan yang dikatakan oleh Bertrand Russell, filsuf dan peraih Nobel, hadiah Nobel dalam bidang sastra, mengatakan bahwa iri hati itu adalah ketidakstabilan status sosial di dunia modern, doktrin-doktrin kesetaraan dari demokrasi dan sosialisme, ya, yang sangat berperan memperluas penyebaran iri hati ini. Jadi mau dikatakan bahwa ada ketidakstabilan status sosial, ya. Orang kadang menganggap dan melihat orang itu dari strata sosial. Dia tidak level dengan saya. Dia biasa-biasa saja. Inilah yang menyebabkan orang itu ada dalam sikap iri hati. Iri hati berbeda ya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dengan cemburu, ya. Cemburu merupakan perasaan rasa takut kehilangan apa yang dia miliki. Sementara iri hati berkaitan dengan rasa supaya dia ingin memiliki atas apa yang tidak dimilikinya. Berbeda sekali iri hati dengan kata cemburu. Jadi kita bisa lihat juga dalam Alkitab berbicara banyak tentang bagaimana orang itu iri hati. Kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 15, di mana Saul begitu iri hati, ya, menyimpan kemarahan yang besar karena eluk-elukan puji-pujian yang diterima oleh Saul, ya. Dikatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Hal ini menyebabkan Saul menjadi iri hati. Dia menjadi panas hati, ya. Dia merasa bahwa kenapa saya tidak bisa sama seperti Daud? Kenapa saya tidak bisa mendapat penghargaan yang sama seperti Daud? Oleh karena itu, karena rasa iri hati itu, dia kemudian berencana untuk membunuh Daud. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, bahwa janganlah kita ada dalam sikap iri hati yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah tindakan yang merusak orang lain, tindakan yang merusak diri sendiri. Iri hati tidak dapat diobati. Tetapi yang bisa mengobati rasa iri hati ini adalah dengan rasa syukur kepada Allah. Dia mau berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mau menerima apa yang ada pada dirinya. Dalam bacaan kita tadi, Daniel 6 ayat 1 sampai 19 berbicara tentang iri hati yang luar biasa yang dialami oleh rekan-rekan pejabat-pejabat yang diangkat oleh Raja Darius, ya. Karena apa? Mereka melihat bahwa Daniel begitu menonjol, Daniel begitu dipercayai, gitu ya. Dan mereka berusaha bermufakat untuk mencari celah supaya bisa menjatuhkan Daniel. Dalam segi pemerintahan dikatakan Daniel tidak didapati kecacatannya. Dan dari segi kesetiaannya beribadah kepada Tuhan, itulah yang dipakai senjata untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara,
Adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan pada ayatnya yang ke-15 dalam bacaan kita tadi adalah begini. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja Darius tahu siapa Daniel. Ya, nama Daniel artinya adalah Allah adalah hakimku. Ia terkenal dengan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah Israel, dan sekaligus mampu menjadi saksi iman di tengah pembuangan di Babel itu. Dan pada ayat 1 sampai 4 bacaan kita tadi menggambarkan tentang kenyataan menarik bahwa Daniel terpilih sebagai salah satu 3 pejabat tinggi dalam kerajaan yang membawahi 20 pejabat wakilnya di seluruh kerajaan. Di posisi ini, ya, Daniel bisa dibilang bahwa dia ada dalam tempat yang cukup basah. Kalau dia mau serakah, dia bisa memakai kesempatan untuk memperkaya dirinya. Ya, kemudian tempat yang sangat menjanjikan untuk dapat peluang untuk mendapat nama, ya, kehebatan, kesuksesan. Tadi saya katakan memperkaya diri, tempat ini bisa. Yang kedua, bahwa Daniel bukan saja di kedapatan hidup bersih dalam tanda kutip dari penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, tetapi ia bahkan mampu bekerja dengan baik, memperkaryakan dirinya, posisinya untuk kejayaan kerajaan. Dan hal ini ternyata tidak disenangi oleh rekan-rekannya. Ya, bahkan dikatakan pada ayatnya keempat, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel diberkati Tuhan dengan karunia yang lebih. Inilah yang menyebabkan orang lain menjadi iri hati kepada Daniel. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, Daniel mampu mencapai prestasi yang hebat itu? Dikatakan bahwa Daniel hidup dalam ketaatan. Ya, dia sujud menyembah kepada Tuhan dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Daniel hidup menyenangkan Tuhan daripada manusia. Dikatakan bahwa peraturan yang dibuat untuk menjebak Daniel, bahwa hanya menyembah kepada raja, tidak boleh kepada dewa-dewa dan kepada Tuhan lain, Allah lain. Tetapi Daniel di sini berusaha hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dalam ayat 11 sampai ayat 12 bacaan kita tadi. Dan yang berikut adalah Daniel menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Ayat 26 sampai 28 nanti kita bisa baca. Jadi mau dikatakan di sini adalah bahwa 2 karakter hidup yang bisa membuat kita diberkati dan membuat kita mengalami kemalangan adalah bahwa karakter iri hati itu selalu merancangkan kejahatan bagi orang lain, berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Daniel sudah mengalami itu. Tetapi dikatakan bahwa Daniel dalam kesetiaan dan ketaatannya, Tuhan sanggup untuk membebaskan Daniel dari tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh manusia. Ya. Dan yang kedua, hidup setia, jujur, dan takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Daniel. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita hidup dalam sikap hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Jauhkanlah pikiran-pikiran, paradigma-paradigma yang bisa menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan sesama kita. Jangan biarkan iblis untuk masuk, mengambil celah sekecil apapun untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Hati-hati dengan jebakan kebencian dan tetap bersyukur
atas setiap kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah rasa iri hati itu dari kami, dan biarlah kami penuh dengan ungkapan syukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami, bahkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.